Welcome back again teman-teman ya di Kang di channel nih. Setelah 1 minggu lebih ya saya nggak upload video karena ada beberapa hal yang sedang saya coba untuk pelajari dan mencoba untuk membuat sebuah terobosan baru ya teman-teman ya. Dan kali ini saya akan coba sharing dengan teman-teman semua meskipun ini adalah sebuah rencana pengembangan dari beberapa hal yang ingin saya coba, tapi tidak ada salahnya kalau saya berbagi buat teman-teman semua. Dan konten ini cocok banget buat kamu yang lagi mau bersiap-siap nih membuat sebuah usaha di awal tahun 2024. Kira-kira masih worth it gak sih kalau kita jalan usaha ini? Pastikan dulu like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya supaya kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Jika kamu merasa menjadi sudah berusaha maksimal, banyak lapangan pekerjaan yang amat. Oke ya teman-teman semua ya. Jadi dengan kembalinya TikTok Shop ternyata ada sebuah hal yang membuat saya menjadi terpikir akan sesuatu hal. Nah, setelah saya mencoba live streaming baik di Shopee, kemudian saya coba juga di TikTok, ternyata memang kalau kita lihat-lihat ya untuk komisi affiliate sendiri, sementara kita ini bagi akun yang memiliki follower sedikit itu agak sulit ya untuk mendapatkan traffic yang banyak. Tetapi kalau saya lihat mereka-mereka yang memiliki akun dengan follower yang banyak itu mudah sekali mendapatkan traffic. Nah, lalu bagaimana nih kira-kiranya ya untuk meningkatkan pendapatan kita nih saat kita terjun di bidang affiliate, terutama di TikTok affiliate dan Shopee affiliate yang kali ini memang sangat menarik sekali untuk dibahas. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, kalau kalian memang sangat tertarik sekali di dunia afiliasi, maka konten ini pastikan tonton sampai habis ya. Karena saya akan bongkar habis bagaimana caranya supaya kamu tuh bisa mendapatkan cuan yang lebih berkali-kali lipat lagi ya teman-teman ya, based on pengalaman saya. Oke teman-teman, saya nggak akan buang-buang waktu kalian. Jadi yang pertama nih, ketika saya terjun di TikTok ya kemarin ya, di awal-awal memang itu sampai ya penonton itu menyentuh angka 1000, dan begitupun sama di Shopee juga. Namun ketika sudah berusaha live streaming selama berhari-hari, tapi ternyata trafficnya semakin kemari semakin turun ya teman-teman. Dan ternyata ada satu hal yang memang saya cermati di sini ya. Yang pertama, ketika kita terjun sebagai affiliate berarti kita harus membangun sebuah personal branding di akun tersebut ya. Kalau kita tidak membangun personal branding terlebih dahulu, biasanya akan kesulitan. Namun ada hal yang menarik lagi, berbeda halnya dengan misalnya kalau kalian ketika menjadi seorang affiliate dan juga menjadi seorang seller. Gimana sih Kang caranya untuk menjadi seorang affiliate atau menjadi seorang seller? Nah, artinya kamu harus membuka sebuah toko, entah itu di TikTok Shop ataupun di Shopee ya teman-teman ya. Namun mungkin ini akan membutuhkan sedikit modal untuk kalian ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih kalian mau menjadi affiliate dan juga menjadi seller sekaligus. Tapi untuk di Shopee ini memang tidak bisa dilakukan. Ini hanya khususnya untuk di TikTok Shop ya teman-teman ya. Jadi kita persempit lagi saja bahasanya, yaitu bagaimana menjadi seorang afiliator dan juga seller di TikTok Shop ya. Nah, yang pertama-tama kalian tentukan dulu kira-kira produk apa yang akan kalian jual. Nah, setelah kalian misalnya sudah menemukan produk-produk yang siap dijual, maka kalian juga akan mulai berhitung ya. Kira-kira berapa banyak uang yang akan kalian keluarkan untuk membangun sebuah akun tersebut. Artinya kenapa sih Kang kok harus menggunakan uang ya? Karena di TikTok ini sekarang hanya bagian dari media promosi untuk produk-produk ya. Dan saya lihat juga di beranda sedikit sekali konten-konten yang ada keranjang kuningnya. Entah kenapa, tapi yang jelas saat ini memang sepertinya TikTok sedang berhati-hati supaya dia tidak kembali diblokir oleh pemerintah. Meskipun sudah bekerja sama dengan Tokopedia, tapi artinya TikTok ini sebagai media promosi saja. Nah, dengan begini, ini ada sebuah keuntungan buat kita para afiliator nih ya. Pertama, kita bisa membangun personal branding di sini. Yang kedua, kita bisa mulai mempromosikan produk-produk affiliate yang nantinya akan kita jadikan sebagai produk utama kita di saat live streaming atau saat live shopping nanti. Contohnya saya ya teman-teman ya. Ketika saya melihat sebuah peluang dari harga OTG ini ya, harga OTG ini kalau dari distributor besarnya
Ini tuh harganya cuma 54.000. Ketika saya cek di beberapa e-commerce, ternyata ada yang menjual paling mahal hingga Rp90.000. Namun saya lihat juga tuh analisa, mana yang mendatangkan penjualan ketika dia menjadi seorang reseller dari produk OTG ini ya teman-teman ya. Ternyata yang paling banyak dibeli itu ketika kita mengambil sebuah keuntungan sebesar Rp20.000 maksimal ya. Di angka 70.000 dengan kondisi misalnya di kota yang sama dengan si buyer tersebut, maka si buyer tersebut akan melihat nilai keuntungan buat dia. Kalau dia beli dari luar kota dengan dihitungkan dengan ongkos kirim, maka akan sama saja tohnya. Tapi ketika dia membeli misalnya di kota yang sama harganya lebih tinggi tapi dia dapat free ongkir, maka dia pasti akan mengambil produk kita. Nah, buat teman-teman yang misalnya ingin mencoba untuk menjadi seorang seller juga, pastikan kalian itu harus uji coba dulu menjadi seorang affiliate. Nah, gimana caranya? Masukkan dulu produk-produk yang kalian kuasai, dari knowledge-nya, kemudian dari semua bidang lah, semua hal yang bisa kalian utarakan kepada para penonton atau kalian review kepada para penonton, sehingga pada akhirnya ketika para penonton mulai terbangun trust ke kamu, bisa kamu jadikan satu produk unggulan. Contohnya ada salah satu akun ya yang menurut saya ini jadi inspirasi sekali buat saya. Nah, beliau itu awalnya sebagai seorang affiliate, namun semakin kemari beliau itu jadinya menjual paket bundlingan ya teman-teman ya. Karena kalau untuk di elektronik itu kita agak susah kalau misalnya mau nge-up harga. Nah, artinya di sini dia melihat sebuah peluang. Ternyata di TikTok itu ada sebuah potensi dengan grade ya. Grade misalnya orang yang berbelanja di TikTok itu adalah middle to low ya teman-teman ya. Misalnya dari range harga 4 juta ke bawah masih berpotensi untuk laku ya di TikTok ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian coba. Contohnya misalnya kalian bisa bikin paket bundlingan ini. Misalnya kalian jual audio interface DS-Orca, kemudian mixer Ashley Premium 4 dan kemudian microphone DS200, itu kalian bundling, kemudian ditambahkan juga paket dengan OTG-nya, kemudian dengan kabel-kabelnya, itu bisa kalian hitungkan semuanya. Misalnya nih modalnya cuma 1.950.000. Kalian buat paket bundling di 2.250.000 dan tambahin lagi nih. Plusnya adalah kalian bisa membantu mereka untuk mulai setting si audio tersebut ya teman-teman ya, untuk digunakan live streaming. Nah, ini tuh banyak dilakukan sekarang di TikTok ya teman-teman ya. Affiliate dan seller jadi satu. Jadi ketika produk-produk yang mereka tawarkan secara bundling kemudian belum laku, mereka akan dorong dengan produk-produk affiliate. Dengan begitu kalian tetap mendapatkan cuan. Lalu besar mana sih sebenarnya antara kita menjadi seorang affiliator atau menjadi seller? Sebenarnya kalau kita menjadi seller dengan produk sendiri, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan ya teman-teman ya. Nah, makanya ini perlu sebuah ketelitian ketika kamu mau turun menjadi seorang seller. Artinya bandingkan dulu komisi affiliate dengan keuntungan dari penjualan. Kalau seandainya setara, saran saya kamu jadi affiliate saja. Tapi kalau misalnya kamu melihat sebuah keuntungan, misalnya kamu bisa bikin sebuah konsep bundlingan, nanti di situ kamu berhitung. Kalau misalnya dari bundlingan itu ternyata keuntungannya berlipat, kamu bisa gunakan hal tersebut ya teman-teman ya. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Saya mulai menjual Behringer Euphoria UMC 22, kemudian saya paketkan lagi dengan recording tech atau Ashley Premium 4. Lalu dengan microphone Behringer C1 saya anggap misalnya modal saya X rupiah. Saya akan jual sebesar X rupiah. Nah, dengan begitu karena di TikTok ini belum ada yang menjual Behringer, pada akhirnya ini sebuah peluang untuk saya teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan sekarang, dan sisanya saya akan tetap bermain di affiliate sambil saya memperkenalkan brand saya yang bernama Gizmo Audio live streaming equipment ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih misalnya mau share atau misalnya mau diskusi, kalian boleh follow Instagramnya Gizmo Audio, yaitu saya sendiri nanti yang akan share dengan teman-teman semua, atau bisa masuk di link Telegram. Kita akan banyak sharing bagaimana caranya membangun sebuah bisnis di e-commerce ya dengan modal yang terbatas. Dan jika memang dirasa konten ini bermanfaat, teman-teman semua ya jangan lupa share, kemudian nyalakan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi ya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.